Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Congesal. Setahun sudah Poco X3 NFC rilis di Indonesia. Pada saat dirilis, HP yang dulu diberi gelar mid-range killer oleh Xiaomi ini dibanderol dengan harga 3,2 juta rupiah untuk varian RAM 664GB dan 3,5 juta rupiah untuk varian 8128. Dan untuk saat ini harganya sudah turun. Untuk varian 664 yang saya pegang ini harganya 2,9 juta rupiah. Dengan membludaknya kedatangan HP-HP baru, apakah HP ini masih layak digunakan untuk menyongsong 2022? Mari kita simak ulasannya. Kita mulai dari desain dulu. Identitas dari Poco X3 series ini menurut saya bisa dilihat dari desain cover belakang. Di sini ada modul kamera yang sangat anti-mainstream. Di bagian kanan ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint sensor dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian kiri ada slot SIM tray yang masih hybrid sayangnya. Jadi kita harus memilih menggunakan 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memory card. Di bagian atas ada lubang mikrofon, infrared blaster, dan lubang speaker. Kemudian di bagian bawah cukup rame ya, ada lubang audio 3,5 mm, port USB Type-C, 1 buah mikrofon, dan speaker bagian bawah. Di bagian depan kita bisa lihat bahwa kamera HP ini terletak di tengah seperti kebanyakan HP terbaru dari Xiaomi. Kemudian juga ada LED notification yang cukup kecil dan sayangnya warnanya tidak bisa diganti. Putih aja, tapi ya sudah lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Desain HP ini mungkin bukan favorit semua orang, tetapi tenang, kalau kita nggak suka desainnya ya kita tinggal beliin casing yang bagus. Untuk build quality, satu-satunya kekurangan HP ini adalah bagian belakangnya yang masih menggunakan plastik. Saya sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan ini. Tapi yang bikin gak nyaman itu karena kalau kita pencet bagian belakangnya ini ya ternyata di balik back cover ini ada kopongan ya yang berpengaruh terhadap audionya ketika kita nonton video atau game dengan volume yang tinggi. Meski bagian belakang HP ini terbuat dari plastik, tetapi Poco tidak mau berkompromi untuk bagian yang lain. Layarnya ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan bagian framenya ini terbuat dari aluminium. Kokoh lah pokoknya. Layar gede 6,7 inch, brightness typical 450 nits dan refresh rate 120 Hz di HP ini memang nyaman banget ya kalau dibuat scrolling dengan catatan 120 Hz-nya ini nggak selalu jalan. Bukan hal yang buruk-buruk amat sih, mengingat ini demi keawetan baterainya. Yang bisa dijadikan catatan sih menurut saya adalah karena layar ini masih menggunakan panel IPS. Masih kalah lah sama layarnya Redmi Note 10 atau Redmi Note 10S yang harganya di bawahnya, tapi sudah menggunakan AMOLED. Tapi kalau buat saya sih panel IPS di HP ini sudah bagus ya. Mungkin karena saya belum terbiasa dengan layar AMOLED di HP yang lebih mahal kali ya. Untuk performa jangan diragukan lagi, chipset Snapdragon 732G yang ada di HP ini tuh sangat bisa diandalkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Untuk nge-game juga lumayan nyaman dan adem sih, hangat dikit asal bukan game-game super berat seperti Genshin Impact. Kalau untuk game-game yang lain ya masih enak banget lah. Satu-satunya yang ganggu performa di HP ini menurut saya ya MIUI-nya. Ya emang MIUI ini terasa agak berat ya. Perlu sedikit trik untuk ngakalin MIUI-nya ini supaya terasa lebih ringan. Sebagai gambaran, skor Antutu versi 8 untuk HP ini mencapai 283.750. Jujur, bagian kamera di HP ini menurut saya adalah hal yang paling bisa diandalkan. Sensor 64 megapiksel Sony IMX682 di kamera utama dipadukan dengan ISP-nya Snapdragon 732G bisa menghasilkan foto dengan dynamic range yang luas dan detail yang oke. Bahkan di kondisi low light, kamera utamanya ini cukup bisa diandalkan. Sedangkan lensa ultrawide dan selfie-nya pun bisa menghasilkan foto yang cakep. Kalian bisa simak sampelnya di video berikut.
Kalau fotonya udah bagus, video di HP ini lebih mencengangkan lagi karena kamera utama dan ultrawide-nya mampu merekam Full HD 60 fps atau 4K 30 fps dengan sangat stabil. Jarang sekali ada HP di bawah 3 juta bisa gini loh, atau emang nggak ada ya? Setahu saya sih nggak ada, bahkan di HP 4-5 juta Full HD 60 sama 4K 30 fps-nya kadang nggak stabil. Untuk software, kamera di HP ini sudah dilengkapi dengan mode Pro, jadi kalian bisa menghasilkan foto dengan format RAW atau video dengan format log. Sayangnya mode Pro ini tersedia hanya untuk kamera belakang saja ya, kamera selfie-nya belum. Ada kelebihan tentu ada kekurangan. Lensa makro 2 megapiksel fixed focus yang ada di HP ini tuh kayak nggak guna aja ya. Saya sih prefer nge-crop hasil mode 64 megapikselnya aja. Untuk perkembangan video, kekurangan HP ini ada di autofokusnya. Untuk Full HD 60 fps agak lambat, padahal untuk 4K 30 fps fokusnya tuh lumayan cepet loh. Kemudian kamera selfie-nya juga sayangnya belum ada stabilizer. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan. Bagaimana audionya? Ini Full HD 30 fps ya, dan tidak ada stabilizer. Untuk audionya, HP ini sangat menunjang untuk kegiatan gaming ya, karena suara yang dihasilkan stereo speakernya lantang banget dan kualitasnya juga lumayan oke lah. Sayangnya saya kurang pede ketika dengerin musik di HP ini dengan volume tinggi, karena seperti yang saya sebutin tadi, bagian belakang HP ini agak kopong yang membuatnya bergetar ketika kita dengerin musik dengan volume yang tinggi. Solusinya ya tinggal pakein casing aja sih, udah lumayan meredam getarannya itu. Untuk baterainya dia punya 5160 mAh. Untuk nonton video playback dengan brightness 50%, HP ini mampu bertahan sampai 18 jam lebih dikit. Chargernya 33 watt yang mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% dalam waktu 80-an menit ya. Cukup lama sih sebenarnya untuk kapasitas baterai dan daya chargingnya. Tetapi bagi saya yang sebelumnya menggunakan HP dengan charger 10 watt dan 18 watt, ini tuh udah kerasa kenceng banget. Oke, untuk fitur lainnya di sini ada Bluetooth versi 5.1, dual band Wi-Fi sharing, jadi HP ini bisa berfungsi sebagai repeater. HP ini juga punya rating IP53 yang membuatnya bisa terkena cipratan air. Kena ciprat aja ya, jangan direndam. Softcase bawaan HP ini juga mendukung sekali untuk menunjang IP rating 53 karena di bagian lubang chargernya ini sudah dilengkapi dengan penutup lebih aman kalau terkena cipratan air. Tetapi kadang bikin jengkel juga ya, karena agak sedikit ribet kalau kita pas lagi mau charging. Oke, sekarang kita masuk ke konklusi. Kelebihan HP ini antara lain ya layarnya besar, touch response dan refresh-nya tinggi, membuat HP ini nyaman banget sahabat buat ngegame. Kemudian hasil foto dan videonya juga tergolong bagus sekali untuk harganya. Untuk kekurangannya, satu hal yang sangat mengganggu, yang paling mengganggu menurut saya sih di sini adalah bobotnya ini loh. Ini cukup berat dan autofocus di perekaman video Full HD 60 fps di kamera utamanya yang buruk. Selain itu HP ini masih 4G ya, udah itu aja sih kekurangan yang saya rasakan. Jadi apakah HP ini masih layak dibeli saat ini? Kalau saya sih yes, kalau Anda silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, that's all, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.